Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya Binzerlin 2G NPM 1940606040 ingin menjelaskan tentang penelitian kuantitatif dan salah satu jenis penelitiannya yaitu penelitian eksperimen. Yang pertama adalah pengertian dari metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana seorang siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri suatu pernyataan atau hipotesis yang dipelajari. Metode eksperimen ini adalah satu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Adapun ciri-ciri dari penelitian eksperimen atau ciri-ciri dari penelitian eksperimen. Yang pertama adalah menurut Ari pada tahun 1985 ada 3 karakteristik yang penting dalam penelitian eksperimen, antara lain variabel bebas yang memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Selanjutnya, menurut Gay pada 1982, mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol. Sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Selanjutnya, observasi langsung oleh peneliti. Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan antara dua grup. Ini ada tahap-tahap penelitian eksperimen. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya hampir sama dengan penelitian yang lainnya. Di sini ada menurut Gay pada 1982, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua, ada pembuatan atau pengembangan instrumennya. Yang ketiga, pemilihan desain penelitiannya. Selanjutnya, eksekusi prosedur. Yang kelima ada melakukan analisis data. Dan yang terakhir, dia memformulasikan simpulannya. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen, dan juga untuk mengetahui adanya perbedaan dari kedua kelas kelompok tersebut. Oke, di sini ada contoh penelitian eksperimen. Nah, salah satu permasalahannya adalah di sini pemerintah akan menerapkan kebijakan tentang pengurangan konsumsi rokok. Sekelompok perokok yang mengkonsumsi lebih dari 5 batang per hari dikumpulkan. Kemudian mereka dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah dengan mempertontonkan gambar atau foto tentang penyakit-penyakit akibat rokok. Nah, hipotesis yang dirumuskan menyatakan bahwa memperlihatkan foto atau gambar penyakit akibat merokok kepada perokok dapat mengurangi jumlah konsumsi rokok dalam per hari. Nah, kedua kelompok tersebut disurvei apakah ingin mengurangi konsumsi rokoknya saat ini juga. Setelah itu, kelompok eksperimen diperlihatkan foto-foto yang menjadi alat eksperimen, sedangkan kelompok pembanding tidak. Nah, setelah eksperimen dilakukan, survei dilakukan kembali terhadap kedua kelompok tersebut. Nah, analisis data dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan
antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Jika perbedaan yang signifikan, maka hipotesis yang dirumuskan bisa diterima. Nah, itu dia salah satu contoh dari contoh penelitian eksperimen. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.